Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul untuk membuat tugas video ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya sebagai moderator Maulana Muhammad Usama dan teman kelompok saya yaitu ada Yasmin Trisnaulia, Hadir. ada Dimas Mustaqim Kalupek, Hadir. dan ada Najwa Sandini. Hadir. Kami dari kelompok 7 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai fermentasi keju. Semoga apa yang akan kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Next. Baik, pada bagian pertama ini ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada latar belakang tentang fermentasi keju. Keju sendiri ialah merupakan makanan yang diolah dari susu yang mengalami proses fermentasi. Fermentasi ini menyebabkan enzim dan mikroorganisme yang berperan dalam pembentukan tekstur serta rasa khas keju. Proses ini bertujuan untuk memperpanjang masa penyimpanan susu dan meningkatkan nilai gizi. Bakteri asam laktat dan enzim rennet berperan penting dalam mengubah laktosa menjadi asam laktat yang menyebabkan koagulasi protein susu dan menghasilkan keju dengan karakteristik yang unik. Baik, slide selanjutnya itu ada proses dan jenis mikroorganisme dari fermentasi keju yang akan dijelaskan oleh saudari Najwa Sandini. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan proses fermentasi keju. Yang pertama adalah perawatan awal. Perlakuan yang akan diterapkan pada susu sebelum pembuatan dadi tergantung pada komposisi susu dan sifat-sifat yang seharusnya dimiliki susu. Termalisasi misalnya pemanasan selama 20 detik pada 65 derajat Celcius jika susu akan tetap dingin selama beberapa waktu. Hal ini bertujuan untuk mencegah pembentukan lipase dan proteinase tahan panas dalam jumlah besar. Yang kedua adalah pembekuan dengan enzim. Enzim renetting menyebabkan pemecahan kappa kasein, kaseinomakropeptida yang dilepaskan larut, sedangkan parakasein tetap berada dalam misel. Kasein yang diubah disebut dengan parakasein itu tidak dapat dilarutkan atau didispersikan dalam serum susu. Enzim utama yang digunakan dalam pembuatan keju adalah chymosin. Beberapa enzim lain dapat digunakan, misalnya pepsin babi. Ini bertindak seperti chymosin sapi, tetapi pH susu harus sedikit diturunkan untuk mencapai pembekuan yang cepat. Selanjutnya adalah pembentukan gel. Gel yang terbentuk adalah gel partikel. Beberapa properti juga diberikan. Modulus elastisitas dapat Recording dideteksi stopped. sehingga gel terbentuk ketika viskositas mendekati tak terhingga. Nah, gel terdiri dari untaian partikel kasein seringkali dengan ketebalan 3 hingga 4 partikel dan panjang 10 hingga 20 partikel, diselingi oleh beberapa simpul partikel yang lebih tebal. Selanjutnya adalah pembuatan dadi. Secara tradisional, pembuatan dadi adalah proses batch yang melibatkan Recording in pembekuan progress. susu, memotong gel menjadi beberapa bagian, pengusiran whey karena sineresis, dan ekspresi dari pemotongan dadi yang terbentuk, dan pemisahan dadi dari air dadi. Sementara itu, laktosa diubah menjadi asam laktat. Selanjutnya adalah pemisahan dadi dan whey. Kadar air dadi menurun tajam ketika dadi dikeluarkan dari whey. Efek ini sebagai besar harus dianggap berasal dari tekanan gravitasi yang lebih besar pada dadi. Peningkatan rata-rata akan menjadi sekitar 500 PA atau lebih. Jika dadi dibuat sangat kering sebelum whey dikeringkan, misalnya dengan pengadukan yang lama atau suhu pada panas yang tinggi, suhu yang lebih tinggi selama pengeringan menyebabkan kadar air yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah pengasinan. Penggaraman merupakan langkah penting dalam pembuatan keju. Fungsi utama garam termasuk pengawetan dan pengaruhnya terhadap rasa keju, konsistensi, dan pematangan. Yang selanjutnya adalah pematangan dan penyimpanan. Penyimpanan keju dimulai setelah pembuatannya, seringkali ini setelah pengasinan. Penyimpanan keju bertujuan untuk membuat dan menjaganya tetap layak untuk dikonsumsi.
Untuk pematangan, suhu mempengaruhi laju pertumbuhan mikroba dari flora spesifik yang diinginkan dan aktivitas enzimnya serta enzim asal asing terutama rennet dan starter, sehingga mempengaruhi tingkat pematangan. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis mikroorganisme dalam fermentasi keju. Bakteri asam laktat seperti Lactobacillus, Bifidobacterium spp, dan Lactobacillus casei sering digunakan dalam pembuatan produk-produk yang terbuat dari susu dan juga sebagai bagian-bagian dari mikroflora gastrointestinal. Nah, Lactobacillus acidophilus merupakan bakteri yang tahan terhadap pH rendah dan cocok untuk digunakan dalam pembuatan produk olahan susu dengan keasaman tinggi. Untuk Bifidobacterium spp dapat memanfaatkan laktulosa dan oligosakarida yang merupakan karbohidrat kompleks dan dikenal dengan istilah faktor-faktor bifidus. Dan untuk Lactococcus lactis itu merupakan bakteri asam laktat yang dimanfaatkan dalam dunia industri untuk memproduksi produk susu fermentasi khususnya keju. Dan untuk Lactobacillus plantarum itu biasanya digunakan untuk memproduksi yogurt, keju, dan produk hasil susu lainnya. Nah, jenis mikroorganisme ini juga yang dipilih sebagai starter dalam pembuatan keju olahan. Dan yang terakhir itu Bilogam R01 75 dan B. lactis BB12 merupakan strain yang dapat memberikan efek kesehatan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Najwa Sandini. Selanjutnya yaitu adalah faktor yang mempengaruhi fermentasi keju yang akan dijelaskan oleh Saudara Dimas Mustaqim. Lalu kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam fermentasi keju, di mana ada beberapa faktor utama yang mempengaruhinya, yaitu adalah suhu, asam, garam, oksigen, dan mikroorganisme. Yang pertama ada suhu, di mana suhu ini berperan penting dalam mengontrol laju pertumbuhan bakteri asam laktat dan enzim yang bekerja selama fermentasi. Suhu yang ideal itu bervariasi tergantung pada jenis keju yang dibuat. Umumnya, suhu antara 30-40 derajat Celcius itu digunakan untuk fermentasi awal, sementara suhu lebih rendah digunakan untuk pematangan keju. Nah, suhu yang terlalu tinggi dapat membunuh mikroorganisme yang diinginkan, sedangkan suhu terlalu rendah itu juga dapat memperlambat fermentasi. Faktor yang kedua itu asam, di mana asam, terutama asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri ini, membantu dalam pembentukan tekstur dan rasa keju. pH yang lebih rendah atau lebih asam itu membantu menggumpalkan protein susu sehingga membentuk dadih atau curd. Tingkat keasaman yang optimal juga mencegah pertumbuhan bakteri patogen yang tidak diinginkan dalam keju. Yang ketiga yaitu garam, di mana garam berfungsi sebagai pengawet alami yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan. Selain itu, garam membantu dalam pengeluaran air dari keju, memperkuat teksturnya, dan memberikan cita rasa yang khas. Kadar garam yang terlalu tinggi ini dapat memperlambat fermentasi, sementara kadar yang terlalu rendah dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu oksigen, di mana keberadaan oksigen berpengaruh pada jenis mikroorganisme yang berkembang selama fermentasi. Beberapa bakteri dalam keju seperti Lactobacillus tumbuh lebih baik dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Sebaliknya, jamur yang digunakan dalam beberapa jenis keju seperti Roquefort atau Brie itu memerlukan oksigen untuk tumbuh. Nah, oleh karena itu, lingkungan fermentasi juga harus dikontrol sesuai dengan jenis keju yang dibuat. Dan faktor yang terakhir yaitu mikroorganisme, di mana mikroorganisme seperti bakteri asam laktat, Lactobacillus, Streptococcus, dan Lactococcus itu berperan utama dalam fermentasi keju dengan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Selain itu, beberapa keju juga membutuhkan jamur atau ragi tertentu untuk menghasilkan karakteristik yang khas, seperti Penicillium roqueforti pada keju biru atau Penicillium camemberti pada keju Camembert dan Brie. Nah, kelima faktor ini itu bekerja secara sinergis dalam proses fermentasi keju, menentukan tekstur, rasa, dan aroma serta kualitas akhir dari keju yang dihasilkan.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudara Dimas. Selanjutnya yaitu adalah hasil dan karakteristik dari keju itu yang akan dijelaskan oleh Saudari Yasmin. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan karakteristik keju. Yang pertama yaitu memiliki warna kuning keemasan hingga putih kekuningan. Yang kedua, aroma atau bau. Keju memiliki aroma khas yang sangat dipengaruhi oleh bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatannya, yaitu susu sapi. Aroma ini tidak hanya berasal dari bahan dasar tersebut, tetapi juga merupakan hasil dari proses fermentasi yang melibatkan berbagai jenis bakteri. Bakteri-bakteri ini memiliki peran penting dalam mengubah komponen-komponen yang ada dalam susu, terutama laktosa, menjadi senyawa-senyawa yang menghasilkan aroma tertentu. Yang ketiga ada rasa. Rasanya itu bervariasi dari manis, asam, hingga tajam. Rasa yang dihasilkan pada keju sangat dipengaruhi oleh bahan baku utama yang digunakan dalam proses pembuatannya, yakni susu sapi. Karena susu sapi menjadi bahan dasar utama, keju yang dihasilkan akan memiliki rasa yang cenderung mirip dengan rasa susu sapi itu sendiri. Rasa tersebut biasanya sedikit amis dan asin, yang merupakan karakteristik alami dari susu sapi. Yang keempat ada tekstur, bisa lunak, semi keras, atau keras. Tekstur keju dipengaruhi oleh komposisi bahan baku, prosedur pembuatan keju, dan komposisi kimia keju, kadar air, lemak, protein, dan lain-lain. Keju yang telah dibuat menggunakan bahan utama berupa susu sapi sehingga memiliki tekstur yang tidak mudah patah. Selain itu, faktor yang berkaitan dengan tekstur keju yaitu kadar air. Nilai kadar air pada keju berpengaruh terhadap tekstur keju yang dihasilkan. Semakin tinggi kandungan kadar air, semakin tinggi kandungan air pada keju akan menyebabkan keju memiliki tekstur yang semakin lunak. Dan semakin rendah kandungan kadar air pada keju akan menyebabkan keju memiliki tekstur yang semakin keras. Serta karakteristik keju ditentukan oleh proses fermentasi, jenis mikroba, dan pematangan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Yasmin. Next. Baik, yang terakhir itu adalah kesimpulan dari presentasi kami, yaitu presentasi keju melibatkan mikroorganisme dan faktor lingkungan yang mempengaruhi kualitas akhir keju. Pengendalian suhu, pH, serta penggunaan mikroba yang tepat sangat penting dalam menciptakan keju yang berkualitas. Demikianlah pemaparan materi presentasi dari kami, yaitu fermentasi keju. Di sini saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian kami, baik dari segi isi maupun penyampaian. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap saran, kritik maupun pertanyaan yang dapat memperbaiki dan memperkaya pemahaman kita bersama. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.